Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang anak sekolah SMA bertubuh kecil yang dikejar-kejar oleh Hound Rabbit di sebuah padang rumput yang sangat luas yang dihuni oleh banyak monster. Mari kita perkenalkan anak sekolah itu bernama Hibiki Manabe. Entah kenapa dia tiba-tiba berada di isekai setelah makan Dan uniknya, Hibiki hanya punya skill penilaian atau juru taksir yang merupakan skill non-tempur untuk bertahan hidup di sana. Dan yang lebih unik lagi, di anime ini terdapat seorang elf yang tumbuh besar. Saking besarnya, cangkang yang menahan beban terlalu berat akhirnya menyerah. Ya, inilah anime terbaru di bulan April berjudul Berpetualang di Dunia Isekai yang penuh warna-warni. Bang, perasaan bukan itu judulnya, Bang. Halah, panjang banget judulnya. Ya pokoknya mah pemirsa judulnya ada di kolom komentar ya. 助かったのはいいけど Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo, check it. Nah, setelah Hound Rabbit itu menyerangnya, Hibiki masih bisa selamat berkat tas sekolah yang digendongnya. Karena terlalu lama berada di sana, perut Hibiki mulai keroncongan. Sambil menatap bangkai Hound Rabbit yang menyerangnya, Hibiki berpikir untuk memakannya. Tapi dia bingung bagaimana cara mengolahnya karena tidak membawa alat memasak. Selain itu, Hibiki juga tidak tahu takutnya monster itu beracun. Namun tiba-tiba Hibiki mendengar suara dan melihat status yang memberitahunya bahwa monster itu aman untuk dikonsumsi. 持っていくか Ya, di sana Hibiki masih linglung, tidak tahu sedang berada di mana dan tidak tahu berasal dari mana suara tersebut. Karena penasaran, dia mengetesnya dengan bertanya tasnya dibuat dari mana. Dan dengan cepat suara itu menjawabnya bahwa tas itu buatan Cibaduyut. Ya, karena belum yakin, Hibiki kembali bertanya sambil melihat ke tanah dan suara itu menjawab bahwa di sana ada Maze Eater level 273. Jelas saja Hibiki kaget, masa ada monster di dalam tanah? Lalu Hibiki menyuruhnya untuk memeriksa status Hibiki sendiri. Dan muncullah bar status yang menunjukkan bahwa Hibiki masih berusia 16 tahun. Dia berprofesi sebagai juru taksir tapi sementara. Nah, setelah itu Hibiki menanyakan suara itu berasal dari mana dan siapa sebenarnya dia. Suara itu menjawab bahwa dia adalah status support yang tidak bisa mengatakan informasi pribadinya kepada Hibiki. Status support itu memperlihatkan banyak skill yang membuat Hibiki bingung. Lalu secara random, Hibiki memilih skill mata pakar yang menurutnya bakalan keren kayak Samson. Namun tidak muncul apapun di sana. Nah, karena tidak berhasil mengaktifkannya, Hibiki meminta tutorial untuk diaktifkan. Kata si status support mengatakan bahwa tutorial sudah dijalankan. Ya, meski belum mengerti, Hibiki mencoba membuka skill peta dunia dan dia berharap bisa melihat dunia itu dengan jelas. Namun kenyataannya malah begini. Aduh, yang keluar bukan peta, tapi mirip seperti GPS yang merekam jejaknya sendiri. Namun berbekal dengan itu, akhirnya Hibiki berhasil keluar dari padang rumput tersebut dan menemukan jalan setapak. Namun Hibiki terjatuh dan menyentuh batu jalan yang sangat dingin. Setelah itu, Hibiki mendapatkan gelar baru yaitu terdampar di dunia lain. Tiba-tiba muncul sosok anjing yang gede sekali. Jelas saja Hibiki kaget, tapi si anjing juga itu kaget. Lalu tiba-tiba... Ya, di sana Hibiki diselamatkan oleh seorang Chewy Up yang memiliki melon di luar standar SNI. Gimana, Bang? Jelasin yang jelas, Bang. Nggak ada penjelasan. Ya, Chewy Up itu bernama Emilia yang disangka Hibiki sedang cosplay karena Hibiki belum sadar bahwa dia sedang berada di isekai. Namun setelah dibantu oleh status support untuk mengamati Emilia, akhirnya Hibiki yakin Emilia itu adalah Chewy Up beneran. Emilia menanyakan kenapa Hibiki tiba-tiba keluar dari padang rumput Maze Eater.
Namun Hibiki tidak tahu apa yang terjadi kepadanya karena tiba-tiba berada di sana. Emilia menjelaskan Mazeater itu adalah monster yang menyamar jadi padang rumput. Dia tidak menyerang langsung tapi menunggu mangsanya kelelahan karena tersesat baru dimakan. Emilia memuji Hibiki karena bisa bertahan di padang rumput tersebut sambil memeluknya dengan erat. Maunya si botak itu mah tuh. Hebat bang. Hebat apanya? Abang bisa tahu bang. Halah, otak lu pasti ke situ sama kayak gue. Lanjut. Ya, ternyata Emilia di sana menyangka Hibiki masih bocil yang tidak mengerti apa-apa. Namun setelah Hibiki mengaku umurnya sudah 16 tahun, Emilia langsung melepaskannya. 俺16歳です16歳ですえこんな小さな子がMalam harinya, sambil masak daging horn rabbit yang dibawa oleh Hibiki, Emilia meminta maaf pada Hibiki karena sudah menyangkanya bocil. Nah, setelah makan, Hibiki menanyakan dia sekarang ada di mana yang membuat Emilia kaget sampai kabesekan. Lantas Emilia menjawab bahwa mereka sekarang berada di kerajaan Habrastia. Ya, meskipun sudah diberitahu, Hibiki tetap asing dengan tempat tersebut dan semakin yakin dia memang benar-benar berada di isekai seperti di film-film anime. Lah ini anime bang. Oh iya lanjut. Nah, karena kasihan Hibiki berada di sana sendirian, Emilia berjanji akan mengantarnya ke kota. Sebelum tidur, Emilia menggunakan sihir alarm udara untuk melindungi mereka saat tidur dari penyusup. Alarm udara itu akan berbunyi jika ada si botak yang mendekat. Bang monster bang. Tapi bilangnya penyusup. Bang gue bukan penyusup bang. Tapi biasanya yang botak-botak itu yang jahat. Kalah bang tapi mulu lu bang. Lanjut lah bang. Iya, ini dilanjut. Nah, pada saat Hibiki sudah tidur, Emilia terus memandanginya dan yakin bahwa Hibiki adalah sesuatu berharga yang dikatakan oleh roh yang memberitahunya tadi siang. Dan saat Emilia memejamkan matanya, terdengar suara si botak yang mengatakan terima kasih sudah melindunginya. Setelah tertidur lelap, Hibiki bermimpi sedang berkumpul dengan teman-teman sekolahnya yang membicarakan tentang Hibiki yang baby face tapi sudah buluan. Temannya yang bernama Taiki sampai iri kepada Hibiki yang menjadi incaran para janda dan tante-tante karena baby face-nya. Sementara para ciwi mulai membicarakan masa pertumbuhan mereka yang cukup lambat. Nah lalu di mimpinya itu terlihat Hibiki mau masuk ke kelas dan saat membuka pintu tiba-tiba dia sudah berada di isekai. Begitulah ceritanya Hibiki bisa masuk ke isekai. Ya, Hibiki yang terbangun dari mimpinya itu langsung melihat HP-nya yang sudah tidak berguna. Hibiki teringat dengan teman-temannya yang pasti mereka mengkhawatirkan Hibiki yang hilang secara tiba-tiba. Lalu ketika Hibiki akan tidur lagi, dia malah dikagetkan oleh sebuah kancing. Bang, benar-benar di luar standar SNI ya bang. Udah, gak usah dibahas. Nah, di tengah kesunyian malam itu, Hibiki mengecek statusnya sendiri. Namun gimana ya, posenya itu loh bikin gue gak fokus, Sat. Sabar bang, itu udah biasa bang. Biasa pala lu, Sat. Ya, pokoknya masih status support menjelaskan bahwa juru taksir itu adalah pekerjaan dengan tingkat kelangkaan B yang dilengkapi skill ulik untuk mengidentifikasi kemampuan dari ciri-ciri target. この職業って何なのかなとりあえず二度寝するか Keesokan harinya, Emilia bangun lebih dulu dan baru sadar bahwa semalam dia bobo bareng dengan Hibiki. Lalu tak lama dari itu, Hibiki terbangun dan menunjukkan kancing baju Emilia yang terlepas semalam. Jadi malu. エマリアさんって胸大きいね Siang harinya, mereka memulai perjalanan menuju kota Lowell yang jaraknya tidak terlalu jauh dari hutan itu. Untuk sampai ke sana, hanya butuh setengah hari jalan kaki. Beda lagi ceritanya kalau jika naik ojek. Terlihat Emilia sangat terkejut setelah tahu Hibiki bisa merasakan keberadaan monster berkat skill peta dunia yang dimilikinya. Emilia menyangka Hibiki memiliki skill peringkat AAAA yang artinya sebuah skill yang sangat langka. Karena penasaran, Emilia menanyakan profesi Hibiki. Hibiki menjawab bahwa dia seorang juru taksir sementara. Hibiki tidak mengerti kenapa Emilia menyebut skillnya dikira jago banget. Padahal skill miliknya itu hanya menunjukkan jalan yang sudah dilewati Hibiki sama letak orang atau monster di sekitarnya. Namun menurut Emilia, justru skill tersebut sangat berguna untuk bertahan hidup. Emilia yakin petualang manapun pasti ngebet banget pengen punya skill itu. Nah, karena tidak tahu petualang itu apa, Hibiki menanyakannya kepada status support. Setelah diberitahu, akhirnya Hibiki mengerti apa itu petualang. Emilia akhirnya tahu kenapa
kenapa Hibiki bisa kabur dari padang rumput Mazeater itu berkat skill. Namun sepertinya Hibiki masih polos dan tidak tahu kehebatan skillnya tersebut, sehingga Emilia menyebutnya si Cooper polos dan jomblo. Lagi-lagi Emilia dikagetkan oleh skill Hibiki yang menemukan Horn Rabbit Crystal, yang menurutnya tanduk dari Horn Rabbit Crystal itu sangat susah didapat karena bisa dipakai untuk membuat ramuan serba manjur. Harganya pun bisa mencapai 200 koin emas. クリスタルホーンラビットですって行くわよヒビキちょっと待ち Ya, tidak butuh waktu lama, mereka langsung menemukan keberadaan Horn Rabbit tersebut. Meskipun Horn Rabbit itu bodoh dan pengecut, tapi dia punya skill kabur yang hebat, seperti jurus penghilang ketika ditagih hutang. Selain itu, Horn Rabbit Crystal itu punya skill deteksi keberadaan musuh. Namun Emilia tidak khawatir karena dia memiliki skill yang bisa meredam suara dan bau tubuh. Hibiki tampak kagum melihat skill yang dimiliki Emilia yang menurutnya sangatlah keren. Namun menurut Emilia, justru Hibiki lah yang luar biasa karena berkat skill peta dunianya, dia bisa menemukan target yang susah dicari. Emilia jamin parti petualang manapun akan berebut merekrut Hibiki. Tapi Hibiki tidak yakin dengan profesi non-tempurnya. Namun kata Emilia, untuk urusan baku hantam bisa diserahkan ke anggota yang lain. Hibiki hanya cukup di garis belakang dan fokus menghindar dari bahaya. Emilia pun menawarkan bahwa dirinya tidak keberatan untuk membuat parti bersama Hibiki. Tapi Emilia menarik kembali omongannya karena kesannya dia yang ngebet ingin membuat party dengan Hibiki. Oleh karena itu Emilia bertekad mendapatkan tanduk dari Rabbit Crystal itu dengan kehebatannya agar Hibiki yang mengajaknya lebih dulu untuk membuat party dan 風を矢に変えるのよ私の腰のよかわすなんて ya, udah keren-keren malah meleset. Tapi meski gagal, Hibiki dan Emilia tidak menyerah. Mereka bekerja sama untuk menumbangkan Horn Rabbit tersebut. Hibiki akan membuat Horn Rabbit itu menyerangnya karena saat menyerang, Horn Rabbit itu tidak akan bisa memakai skill kaburnya. Jadi saat Horn Rabbit itu lengah, Emilia memiliki peluang untuk menyerangnya. Setelah itu mereka langsung melancarkan rencananya. Emilia menutup jalan kabur Horn Rabbit itu dengan sihir tembok. Sementara Hibiki pura-pura tidur di atas batu sebagai pemancing. Lalu ketika Horn Rabbit itu menyerang, sontak Emilia langsung bertindak. Ya, setelah berhasil menumbangkan Horn Rabbit itu, level profesi Hibiki telah naik dan level skillnya juga telah naik. Emilia menjelaskan level Hibiki naik itu karena Hibiki mendapatkan EXP. Meski tidak berperan sebagai eksekusi, Hibiki yang ikut membantu telah berperan sebagai asis. Jadinya dia juga mendapatkan EXP meski musuh dibunuh oleh orang lain. やったわだから Sementara itu, di langit yang jauh, tampaklah Sang Dewa Agus terus memperhatikan Hibiki yang sudah melewati 2 gunung besar. Sang Dewa menilai itu adalah kerja bagus, tapi ini masih sebatas tutorial. Di sisi lain, terlihat seorang ciwi bernama Ipel baru saja selesai mendaftar menjadi petualang baru. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua sampai di kota Rowell. Nah, karena baju sekolah Hibiki terlalu mencolok, Emilia meminjamkan jubahnya untuk sementara menutup baju Hibiki. Emilia mengatakan jika tanduknya sudah terjual, Hibiki bisa membeli senjata dan jirah karena harga tanduk itu bisa laku minimal 200 koin emas. Hibiki yang polos menanyakan nilai 1 koin emas, tapi kagak jadi nanya karena langsung dipelototi. Akhirnya Hibiki menanyakannya ke status support. Sesuai dengan informasi dari otak Hibiki, status support menghitung bahwa 1 koin emas itu senilai 10.000 yen, atau jika dirupiahkan sekitar 1 juta lebih. Jadi 200 koin emas itu sekitar 200 juta rupiah lebih seetik. Nah, lalu karena Hibiki sangat polos alias tidak tahu apapun, Emilia mengingatkan agar Hibiki hati-hati karena biasanya para kadal akan memburu orang yang polos untuk ditipu atau dimanfaatkan. Ketika sampai di guild, mereka bertemu dengan sekelompok party bernama Silver Banner yang terkejut melihat Emilia akhirnya membuat party. Namun mereka mengejek Hibiki yang mukanya culun, tidak ada potongan seorang petualang gitu ya. Bahkan salah seorang dari mereka mengejek Emilia jadi seorang pengasuh bayi. Sontak Emilia pun membalas ocehan mereka bahwa muka Hibiki itu memang seperti bocil, tapi meski begitu Hibiki sudah buluan alias sudah dewasa. Nah, salah satu dari anggota party itu langsung melerai mereka. Dia mengatakan bahwa mulut teman-temannya itu memang asbun, jadi jangan terlalu dianggap atau dimasukkan ke hati gitu ya.
頑張れよ新入り。さあ銀の御旗というパーティーよ。 Setelah itu, mereka menemui Jewel, seorang resepsionis guild, dan menawarkan akan menjual sebuah barang. Jewel langsung membawa mereka menemui ketua guild bernama Deliad yang badannya sangat berotot. Nah, karena kagum, Hibiki langsung berkenalan dengan Deliad dan menanyakan cara agar ototnya bisa besar seperti itu. Deliad dengan semangat menjelaskan semua latihan otot yang harus dilakukan oleh Hibiki. Emilia dan Jewel yang merupakan ciwi begitu kesal mendengar obrolan laki-laki yang begitulah. Langsung disemprotlah pakai sihir air es supaya diem. Karena urusan mereka itu yaitu bernegosiasi harga tanduk kristal, bukan ngobrolin otot. Ya, di sana Deliad menawarkan harganya sebesar 400 koin emas. Hibiki menyangka Emilia akan tergiur dengan harga segitu. Namun apa yang terjadi? Emilia meminta harganya jauh lebih tinggi dari itu. Karena seingatnya tanduk yang dijualnya 3 tahun yang lalu laku 230 koin emas. Dan tanduk yang sekarang 3 kali lipat jauh lebih besar. Makanya Emilia mengajukan harga 800 koin emas. Namun Deliad tidak sanggup membayar dengan harga segitu. Nah, setelah tawar-menawar yang sangat panjang sekali, akhirnya Deliad sanggup membayar tanduk segede terong itu dengan harga 700 koin emas. Tapi di sana Jewel sangat marah pada Deliad yang menawar harga tanpa mengecek keuangan guild. Dan untuk kurangnya Jewel akan mengambil sebagian dari gaji Deliad agar menjadi pelajaran juga untuk guild master yang dungu kayak si Eta. Tapi di tengah penyesalan Deliad, justru Emilia merasa senang karena yakin Hibiki akan segera meminta Emilia untuk membuat party dengannya. お待ちを。 Setelah itu, Hibiki diberitahu oleh status support bahwa skill bawaannya yaitu tutorial level 1 sudah memenuhi syarat naik level. Nah, karena Hibiki belum paham apa itu tutorial, status support menjelaskan bahwa tutorial adalah skill yang diberikan ke orang dengan tingkat bertahan hidup ampas. Itulah yang membuat Hibiki mendapatkan bantuan dari dewa agar Hibiki bisa belajar wawasan dan skill yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Jadi intinya skill tersebut itu untuk melindungi Hibiki. Hibiki pun langsung sadar bahwa selama ini dia bertahan berkat dewa yang membantunya. Tiba-tiba Hibiki sangat terkejut ketika sang dewa menjawab rasa terima kasihnya. 死なないように自衛はきちんとねってわけにはいかないけどね。神様話しかけてくるの？ Seiring naiknya level, skill tutorial Hibiki yaitu bantuan dari pemandu akan segera berakhir. Tak lama Emilia datang yang langsung mendapatkan misi dari kampung halamannya. Oleh karena itu Emilia tidak bisa menolaknya dan harus segera meninggalkan kota Rowell. Akhirnya Hibiki pun mengerti bahwa yang dimaksud pemandu itu adalah Emilia yang akan segera meninggalkannya. Sebelum pergi, Emilia menanyakan rencana Hibiki selanjutnya setelah berpisah dengannya. Hibiki mengungkapkan bahwa dia akan mencoba jadi petualang dan akan mengambil misi non-petarung. Lantas Emilia memberikan peta penginapannya agar Hibiki bisa tidur di sana. Emilia berjanji bahwa mereka akan bertemu lagi. Emilia juga memberikan jubahnya untuk Hibiki sebagai kenang-kenangan. Namun menurut Hibiki, Emilia sepertinya lebih butuh jubah tersebut sebagai hordeng jika kancingnya copot lagi. Langsung pergilah itu si Emilia karena malu. Nah, karena pikirannya selalu memikirkan si botak, Emilia yang balangah tak sengaja menabrak Ipel hingga dijengkang. Untungnya mereka tidak kenapa-kenapa karena tubrukan tersebut bagaikan airbag yang auto aktif ketika terjadi tubrukan. Nah, karena tujuan mereka sama yaitu ke negara Elf, yaitu kerajaan Pairnote, mereka pun sepakat untuk pergi bersama. Waktu pun terus berlalu. Semenjak kepergian Emilia, Hibiki menghabiskan waktu hanya dipakai buat turu. Hibiki di sana merasa benar-benar gabut, tidak bisa main HP karena nggak ada sinyal dan juga nggak ada casan. Bahkan sang dewa pun tidak pernah ngajak ngobrol lagi. Sebelumnya sempat terpikir Hibiki akan meminta bantuan orang lain untuk kembali ke dunia asalnya. Tapi ternyata Jewel malah berpikiran liar. Jewel beranggapan bahwa dunia lain yang dimaksud Hibiki itu adalah Oyo the Explorer.
Tak lama, seorang ciwi bernama Tanya mendatangi kamar Hibiki karena khawatir seharian Hibiki tidak keluar kamar. Ya, di sana Hibiki harus berpikir mencari pekerjaan untuk bertahan hidup karena perbekalannya sudah semakin menipis. Tapi Hibiki bingung apa yang bisa dia kerjakan. Lantas Hibiki membuka statusnya. Ternyata Hibiki benar-benar polos. Dia itu tidak tahu soal angka statusnya. Bahkan skill yang nampak di sana tidak dipahami. Makanya sering-sering nonton anime isekai biar tahu. Bang, ini kan anime, Bang. Oh iya ya. Nah, di sana Hibiki mendapatkan 2 skill baru, yaitu kontrak dan buku medis. Hibiki yang tertarik dengan buku medis langsung menggunakannya. Dan muncullah sebuah buku medis yang bisa dibaca. Tapi ternyata cara bacanya itu sungguh mengerikan. Lebih jelasnya seperti air ngocor yang begitu deras masuk ke dalam otak Hibiki. Sementara itu, Emilia dan Ipel sudah hampir sampai di negara Elf. Stella, sang pelayan, menyusul kedatangan Emilia di sana. Nah, Emilia yang sudah 5 tahun tidak bertemu langsung memberikan salam kerinduan hingga Stella mimisan. Oh, Bang, kok bisa mimisan gitu, Bang? Oh, jelas dong, cuman kami yang gak mimisan, betul tidak? Betul, Bang. Betul, Bang. Berisik, nanti ada tetangga datang loh. Ya lanjut. Beberapa hari kemudian, tak terasa Hibiki berhasil mempelajari buku medis. Lalu Hibiki memberi jirat di toko senjata. Hibiki merasa sangat terbantu oleh status support. Nah, karena nama status support itu terlalu panjang dan belibet, Hibiki mengubah panggilannya menjadi Acuy. Ketika berada di guild, Hibiki bertemu lagi dengan party Silver Banner. Namun kali ini tampak salah satu dari anggota mereka yang bernama Jade terluka sangat parah. Dan gawatnya, jika pendarahannya tidak dihentikan, maka dia akan kehilangan nyawanya. 止血しないと血がこんなに。可能性はありと判断。 Berhubung dia lihat yang bisa mengobatinya tidak ada di sana, akhirnya Hibiki memutuskan untuk menolongnya. Awalnya Hibiki diragukan karena Hibiki seorang juru taksir bukan healer. Namun Hibiki meyakinkan mereka bahwa dia punya skill medis, jadi siapa tahu skillnya itu bisa berguna. Ya, hasil dari pemeriksaan Hibiki terdapat racun dierit di tubuh Jade. Gawatnya, kandungan dari tanaman beracun tersebut yang membuat pendarahannya semakin susah berhenti. Hibiki di sana hanya memiliki waktu 5 menit untuk menyembuhkannya. Oleh karena itu, Acuy menyarankan untuk menggunakan Hyper Cure dan Perfect Heal yang membutuhkan MP sebanyak 650. Sementara MP energi yang dimiliki Hibiki hanya 56. Jelas saja Hibiki panik karena cuma bisa diagnosa saja, tidak terlalu berguna. Lantas Hibiki mencari orang yang bisa memakai Hyper Cure dan Perfect Heal, namun tidak ada satupun orang di sana yang bisa melakukannya. Lantas Acuy menyarankan Hibiki untuk membuat kontrak dengan orang-orang yang ada di sana. Dengan begitu, Hibiki bisa mendapatkan banyak MP yang ditransfer dari mereka. みんな俺と契約して。時間がないんだ。契約す。何を言って契約する。174必要です。よし、契約タイプ。私も入れますか。契約しますわ。 Nah, setelah terkumpul 273 MP dari mereka, akhirnya Hibiki bisa menggunakan Hyper Cure untuk menyembuhkan racunnya dan Perfect Heal untuk meregenerasi tubuhnya sehingga... よし、キュア。解毒が死の治療が完了しました。 Ya, setelah menyembuhkan Jade, Hibiki yang ambruk tidak sadarkan diri kembali bermimpi bertemu dengan Amane, sosok teman di dunia asalnya. Amane mengingatkan Hibiki agar tidak selalu menolong tanpa berpikir panjang, karena tidak ada jaminan akan ada yang membantu Hibiki nantinya. Oleh sebab itu, Hibiki harus selalu berhati-hati. Setelah itu, Hibiki tersadar dari pingsannya bersamaan dengan suara notifikasi si Acuy yang berisik. Acuy memberitahukan bahwa Hibiki telah naik level jadi level 5. Selain itu, skill kontraknya juga naik jadi level 2. Tak lama dari itu, Joel mendatangi Hibiki. Di sana Joel mengucapkan rasa terima kasihnya karena Hibiki sudah menyelamatkan nyawa Jude yang ternyata merupakan adiknya. Jelas saja Hibiki heran, kakak adik kok beda mukanya gitu ya. Joel pun menjelaskan bahwa mereka itu beda ibu. Jadi, Bang, bapaknya punya istri lagi, Bang? Yang nggak tahu atau nggak dijelasin di sananya, emang nggak dijelasin. Tapi, Bang, Joel sama Jade seumuran, Bang. Apa jangan-jangan bapaknya punya banyak istri, Bang? Yang nggak tahu atuh, kenapa sih lu kepo banget? Udah itu mah urusan mereka. Ya lanjut.
Nah, karena Hibiki adalah orang baik dan polos, Joel sudah memerintahkan orang-orang di sana agar tutup mulut terkait masalah tadi, agar beritanya tidak sampai keluar, karena kemampuan memakai Hyper Kyo dan Perfect Heal itu sangat langka. Jika ada orang yang tahu Hibiki bisa melakukannya dan bocor keluar, sudah dipastikan akan ada pihak-pihak yang berniat memanfaatkan Hibiki demi cuan. Joel menyarankan agar Hibiki bergabung dengan parti petualang, agar Hibiki mendapatkan perlindungan dari teman-teman partinya. Tapi Hibiki tidak tahu berapa lama dia akan menetap di kota Rowell. Selain itu, Hibiki juga tidak mau melimpahkan masalah ke orang lain. Jika seperti itu, Joel menyarankan lebih baik Hibiki menyewa pengawal saja untuk melindunginya. Nah, di sisi lain kita diperlihatkan sosok monster yang berusaha melindungi seseorang. Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana? Masih mau lanjutkan nih? Lanjut lah bang, ini seru bang. Makanya pemirsa jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Utanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah ya, setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton, sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.